NPM 2354007 mungkin nanti akan membawakan materi tentang unsur pendukung dalam seni tari. Nyuwun tulung kagem kanca-kanca untuk mempraktekkan sebagai siswa kelas 5. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saudara-saudara? Sehat. Ada yang tidak sehat? Sehat. Budi gak Budi? Pembelajaran ini sehat terus. Kecewa tuh orang Budi. Yes, masih. Kebanyakan makan kombi. Oke, mungkin hari ini sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum belajar mungkin hari ini ada yang tidak masuk. Ada. Apakah kalian masih ingat dari pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Seni musik. Seni musik, benar. Yang selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pendukung dalam seni tari. Jadi unsur pendukung dalam seni tari itu yang pertama ada unsur iringan tari. Iringan itu adalah musik atau bunyi yang mengiringi gerak tari tersebut. Selanjutnya ada tata busana atau kostum. Busana tari itu biasanya dikenakan sebagai unsur pendukung sesuai dengan tema dan daerah asal. Selanjutnya ada tata rias untuk mempertajam karakter yang ada dalam tokoh tari tersebut. Selanjutnya ada properti tari. Selanjutnya ada pola lantai. Jadi pola lantai itu tidak hanya bentuk atau pola yang dimainkan di atas panggung. Itu salah satu unsur pendukung tari. Kenapa? Karena hidup dan tidaknya suatu pementasan juga tersebut juga tergantung pada pola lantai yang dimainkan. Apabila pola lantainya itu saja, itu maka akan monoton suatu pementasan tersebut sehingga penonton akan mudah bosan dan bosan. Selanjutnya ada tata cahaya atau lighting. Itu juga salah satu unsur pendukung karena memusatkan perhatian penonton dan juga menghidupkan suasana. Selanjutnya mungkin hari ini kita tidak akan banyak praktek dan juga banyak materi. Kita hanya akan mempelajari itu. Mungkin kalian bisa menyimak dulu video yang akan saya tampilkan. Oke, di sini ada sebentar gerak-gerak dasar yang ada pada tarian Gagah Gaya Surakarta. Contohnya Oke. Gerakan ulang mangap. Jadi yang pertama ini adalah gerakan ulang mangap. Contohnya seperti itu. Mungkin kalau tidak terbiasa, bahasanya mungkin akan lucu karena tidak terbiasa. Pacak gulu, bukan dangan, pacak gulu. Jadi seperti gedek tapi yang ada hanya di leher. Itu. Gerak nyekiting. Nyekiting. Jadi yang benar itu adalah nyekiting, bukan nyekiting. Nyekiting. Ini jika dipraktikkan dalam gerak wanita. Ngerayung. Ini adalah ngerayung. Kalau ngerayung seperti ini, kalau boyo mangap seperti ini. Biasanya seperti itu. Kalau gini biasanya dinosaurus.
adalah nyempurit. Ukel, nyempurit. Gerak ngepel. Ngepel atau biasanya kalau digabungkan dengan gerak badan ini tangannya namanya ngepel, kalau posisi badannya namanya kambeng. Terus kalau biasanya kuda-kuda tengah itu ada tanjak atau tanjak, terus ada lagi tanjak tengah, ada lumaksono, ini ogek namanya, ogek lambung. Jadi yang bergerak adalah posisi Lambung. perut ke atas, bukan lambungnya yang berpindah tempat ya. Oke, mungkin itu tadi contoh-contoh gerak yang ada pada dasar-dasar tari. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Jika tidak ada, saya akan membagi kalian untuk sebelum Bapak berikan tugas, nanti ini Bapak membawa beberapa contoh gambar posisi tari seperti tadi kambeng, ada tanjak-tanjak, terus ada contoh jojor, tekuk. Nanti kalian bisa menempelkannya di styrofoam ini untuk kita pelajari bersama di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Oke, mungkin bisa dibuka sendiri. Nanti ada plasternya, dibuka sendiri dan nanti ditempelkan. Kenapa saya hanya membawa 5 gambar? Karena tidak terlalu banyak gambar, tapi kita hanya mengambil basic-basic yang ada dalam tari tersebut. Yang pertama ada yang mendapat ada yang mendapat jojor tekuk. Jadi posisinya seperti ini. Mungkin 2 gambar. Bisa ditempelkan di sini dan di sini. Udah. Ini Budi. Ini, Pak. Ya. Buat apa ke kamu? Terus selanjutnya ada yang mendapat gaya Yogyakarta. Ini Surakarta. Lah ini gaya Yogyakarta. Tempel di sini. Terus Hendri mendapat gaya Putri. Itu gaya Jogja atau Solo? Solo, Pak. Gaya Jogja. Ini dikandani. Salah. Yang terakhir ada banyak. Ini Gaya lambung. ada gaya Solo. Ini dia kambeng, terus mau angkatan jojor, tekuk, tanjak seperti itu. Selanjutnya ada LKPD. Nanti saya bagi menjadi 2 kelompok, dikerjakan. Saya beri waktu 50 jam, 15 menit saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Mengerti? Silakan dikerjakan. Sudah kelompok Budi? Sudah? Oke, kalau sudah saya kumpulkan, nanti kita koreksi bersama. Format penulisan laporan unsur pendukung tari kain dari kelompok 1. Unsur pendukung tari ada musik, keterangan berdasarkan pengamatan. Jadi kalian sudah mengamati secara bersama tadi unsur pendukung seni tari. Yang pertama ada musik. Jawaban dari kelompok 1 benar. Terus ada lagi kostum atau properti, benar juga. Selanjutnya ada dari kelompok 2 ada lighting, benar juga. Terus ada juga ini panggung juga.
Karena saya rasa kalian sudah paham, mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan bosan-bosan dengan apa yang akan kita pelajari, karena kalau kalian kesini itu untuk belajar, maka saya di sini juga untuk belajar, seperti itu. Jangan menganggap saya itu di sini sebagai guru kalian, tapi anggap saja saya sebagai teman kalian. Karena kalau kalian menganggap saya sebagai guru kalian, maka akan ada pembatas di antara guru dengan murid. Iya teman. Nah, seperti itu nggak apa-apa. Tapi saya menjadi lebih tahu dan juga kalian akan lebih mudah memahaminya, seperti itu. Nanti sebelum pulang saya bagikan soal, dikerjakan secara mandiri, dikumpulkan besok di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan keselamatan dan kesehatan. Doa mulai. Selesai. Dari saya cukup sekian. Banyak salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita setting kelas ini. Ini 125. NBM 23540172, saya akan membawakan materi bentuk energi di sekitar kita untuk IPAS kelas 3 SD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mas Hendri bisa disiapkan. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Amin. Selesai. Nah, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional dulu yuk. Dari Sabang sampai Merauke. Bisa berdiri? Dari Sabang. Ayo bisa berdiri. Ayo. Terus belum pulang. Ya, 1, 2, 3. Dari Nah, apakah di kelas 3 ini ada yang tidak masuk? Masuk. Bu. Tidak masuk. Hadir, Bu. Oh, itu Budi ada. Masuk semua ya? Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi bentuk energi yang ditemukan di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang kedua, menghubungkan sumber energi dengan perubahan bentuk energi yang dihasilkannya dengan benar dan disertai contoh yang relevan. Nah, ini Ibu ada lagu, kalian bisa bernyanyi ya. Ayo kawan. Ya, coba berdiri lagi, berdiri yuk. Ayo. Nah, Ibu ada video. Bisa kalian simak. Pada pagi hari ini yang sedang beraktivitas. Dalam rumah tersebut ada Fakti yang sedang belajar menggunakan lampu belajarnya. Dan di dapur ada Ibu yang sedang menanam nasi menggunakan magical. Jadi bisa disimak. Tiba-tiba hujan deras turun, sangat lebat. Suara petir menggelegar, disertai dengan kilat. Dan klak, tiba-tiba listrik pun padam. Fakti yang sedang belajar pun terkejut. Dia tidak bisa belajar di tempat yang gelap. Bagaimana ini? Bagaimana ya? Ibu yang sedang berada di dapur pun terkejut.
Padahal ia sedang menanam nasi menggunakan magicom. Aku tidak bisa mematangkan nasi. Ditang. Pernahkah kalian mengalami? Nah, pernahkah kalian mengalami hal seperti Pernah. Masa nggak pernah mati? Gensetnya ada terus. Oh begitu. Nggak kayak Iya. Kami harus melihat diri kami keluarga Fatih. Bagaimana? Nah, bagaimana caranya agar Fatih tadi tetap bisa belajar tanpa lampu? lilin. Nah, lilin itu termasuk energi apa? Cahaya. Ya. Kemudian ibu agar bisa memasak nasi menggunakan apa? Kompor itu energi panas. Benar sekali. Gimana caranya agar Fatih tetap? Kita lanjut ke materi ya. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha sehingga suatu benda dapat bergerak, berubah, menyala, berbunyi atau menghasilkan panas. Energi sangat penting bagi kehidupan karena energi dibutuhkan dalam semua aktivitas manusia dan juga makhluk hidup. Kemudian bentuk-bentuk energi yang pertama ada energi panas. Energi yang dihasilkan oleh suhu panas dapat dirasakan dan dapat menghangatkan. Contohnya ada gambar apa itu? Kemudian matahari dan juga api. Nah, selanjutnya ada energi cahaya. Energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya dapat membantu kita melihat benda. Contohnya ada gambar apa itu? Sama matahari. Kemudian ada energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh arus listrik digunakan untuk menjalankan berbagai peralatan. Contohnya ada Kipas, TV, televisi, sama megafon. Kemudian ada energi gerak. Energi yang dimiliki benda saat bergerak dapat memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya ada sepeda, mobil, anak yang berlari. Kemudian ada energi kimia. Energi yang tersimpan dalam makanan, baterai atau bahan kimia dapat digunakan untuk melakukan kerja. Contohnya ada makanan, baterai dan juga bensin. Kemudian yang terakhir ada energi bunyi. Energi yang dihasilkan oleh getaran benda dapat didengar telinga kita. Contohnya ada gambar apa itu? Radio, drum dan lonceng. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut, Ibu ada speaking. Ayo berdiri lagi dong. Ayo berdiri lagi, semangat. Ayo kita tepuk semangat. Adik. No ya. Adik. Ibu harusnya tepuk semangat pagi. Tepuknya begini ya. Tepuk semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Bisa? Bisa. Yuk kita mulai yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada permainan. Ini namanya kantong energi. Nah, di dalam paper bag yang lucu ini Ibu ada beberapa gambar-gambar yang nantinya akan kalian masukkan ke dalam energi-energi yang ada di sini ya. Sekalian ambil satu-satu. Dua boleh? Boleh, 50 boleh, banyak-banyak boleh. Banyak-banyak. Ayo, itu gambar apa, ayo? Itu Nasi termasuk Korea. energi apa itu? Apakah boleh dimakan? Ya, bisa kalian masukkan ke depan. Ayo, gak usah urus, ayo. Kebu. Dimasukkan. Gak boleh gitu, Budi. Pakai untuk dia. Ini gerak atau mobil? Ini ibu. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali, ayo. Gak boleh. Kompor. Gak boleh salah, ayo. Panas.
banget. Budi juga. Ayo, Mas Ardi sebentar. Loh. Ini gambar apa? Pom. Gambar apa Bensin. ini? Bensin. Toilet. Nah, Mas Ardi masukkan ke energi listrik, benar atau salah? Ke energi Kimia. benar, dimasukkan ke energi. Tepuk tangan buat Mas Ardi. Benar nih. Baik, di sini Ibu ada soal yang akan kalian kerjakan secara kelompok. Di sebelah kanan kelompok 1, sebelah kiri kelompok 2. Nanti kalian bisa presentasi ke depan. Kelompok 1, ini kelompok 2. Bisa dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Sebentar ya. Maka ada kesulitan. Pulang aja. Baik, ada kesulitan. Istirahat. Pulang. Udah selesai semuanya? Sudah. Yuk, bisa perwakilan maju ke depan. Mbak Lutfi. Amatilah benda-benda di sekitar rumah atau sekolahmu. Tuliskan 5 benda yang menggunakan energi, lalu tentukan sumber energinya. Yuk, apa aja namanya? Yang pertama api, itu menggunakan energi panas. Terus senter, itu menggunakan energi cahaya. TV, energi listrik. Sepeda, energi gerak. Makanan, energi kimia. Apakah benar anak-anak? Benar. Tepuk tangan buat Mbak Lutfi. Ayo Mbak Indah, kelompok 2. Yang pertama ada kompor. Kompor menggunakan energi panas, lampu energi cahaya, kipas angin energi listrik, mobil energi gerak, lonceng energi bunyi. Apakah benar semuanya? Benar. Nah, apakah kalian sudah memahami materi pada hari ini? Sudah. Kita tadi belajar tentang apa? Energi. Energi ada apa saja? Energi Benar semuanya. Yeay. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Semua sudah paham ya? Sudah. Nah, kalau sudah paham, ini Ibu kasih soal evaluasi. Buat PR ya, Bu. Ya udah buat PR ya. Yeay. Depan kita koreksi. Pulang. Ulang. Sila kedua. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, dapat Ibu simpulkan bahwa berbagai bentuk energi di sekitar kita saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan energi dengan bijak agar hidup kita nyaman dan juga bermanfaat. Mungkin itu dari Ibu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Apakah menyenangkan? Baik, kita lanjut minggu depan ya. Ya, Sebelum kita tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa disiapkan ketua kelas. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Amin. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, saya Muhammad Indra Tova dengan NPM 235403 ingin membawakan materi bilangan prima pada kelas 4. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Hari ini pelajarannya apa ya? Matematika. Iya, hari ini pelajarannya matematika. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa Amin. selesai. Kita akan menyanyikan lagu yang menyenangkan, yaitu lagu Sorak-Sorak Gembira. Sambil berdoa aja nggak apa-apa. Oke. Sorak-sorak. 1, 2, 3. Sorak-sorak gembira, gembira semua.
akan membahas tentang bilangan. Kira-kira udah pada tahu belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Itu apa? Bilangan itu Iya. Bil sama Jangan, baru dimulai. Dari 1 sampai 10 itu kira-kira bilangan yang tidak bisa dibagi sampai habis itu angka berapa? 3, Kajil 5, 7, Ya. 9. 9 bisa. Oh iya. Nah, angka yang tidak bisa dibagi itu namanya bilangan Prima. Bilangan. Kita ada tak ini. Nah, tak terangi dulu ya. Nanti bilangan prima itu tidak punya lebih dari 2 pembagi. Misal angka 5 ya, dia itu cuma bisa dibagi dengan angka 1 dan angka 5 itu sendiri. Maka disebut bilangan prima. Kalau misal angka berapa yang bisa dibagi habis? 9. Dia bisa 9 sini bisa pertama faktornya ada 1, Iya, Pak. terus bisa dibagi 3, bisa dibagi 3. Nah ini kan lebih dari 2 ya. Kan 3. 3 berarti itu 3. Ya ini faktornya. Terus ya 9. Di sini lebih dari 2 faktor. Berarti di sini bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang cuma punya 2 faktor dibagi, yaitu bilangan 1 sama bilangan itu sendiri. Selain itu berarti bilangan Non prima. bulat biasa. Bulat biasa. Di sini saya punya latihan buat kalian. Nanti bisa dikerjakan setiap kelompok. Di masing-masing kelompok bisa maju. Ya, jadi sudah mengerti. Anak-anak, kira-kira kenapa kita perlu belajar tentang bilangan prima? Belum tahu. Kita perlu belajar tentang bilangan prima sebagai fondasi kita untuk masuk ke materi KPK dan MPP, dan sebagai latihan untuk kita berpikir kritis mengenai fondasi angka, karena bilangan prima itu sendiri penyusun dari angka-angka yang lain. Maka sudah selesai? Sudah. Mbak Anita silakan maju sesuai arah di tabel. Pulang, Pak. Lalu dimulai Ender. Gimana ini, Pak? Ini kan gini loh. Ini angka 4 nanti kamu tutupin pakai solatif. Angka genap lipatan 2. Relatifnya mana? Ini. Oh, yang angka ini. Ya, 6. 2. Lagi, Pak. Lagi. Ayo Mas Ali. Welcome to Back. Ini kamu bisa menempelkan stiker ke kelipatan 3. Oh, iya, Pak. Wow, amazing. Ini udah penuh ya. Jadi di sini terima kasih saya kasih tepuk tangan untuk. Jadi di sini ada tabel bilangan prima angka 1 sampai 100. Yang tidak terkena solatif itu bilangan prima. Kenapa 1 ini tidak bilangan prima? Ada yang tahu? Nanti tidak bisa dibagi. Nah, ini juga menjadi faktor juga karena dia cuma butuhnya 1 faktor dibagi, yaitu 1 itu sendiri. Dan 2, 3, 5, 7 dan selanjutnya. Ini ada 11, 12. Di sini kenapa 14 itu ketutupan stiker atau bisa dibilang bukan bilangan prima? Oh ya, nah jadi dia bisa dibagi dengan 7 dan 2. Jadi bilangan ini dari 1 sampai 100 itu tersusun dari beberapa angka.
bisa ya, bisa 45. Itu tersusun mungkin dari angka 1, angka 3, angka 5, 15, dan 45. Jadi banyak faktor penyusunnya. Gitu ya Pak ya? Jadi sampai sini apakah sudah paham? Sudah Pak. Jadi Bapak simpulkan kalau bilangan prima adalah bilangan yang cuma mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu bilangan 1 sama bilangan itu sendiri. Selain itu adalah bilangan bulat biasa atau bilangan asli. Dan untuk untuk mencarinya dengan mengeliminasi kelipatan 2 selain 2, kelipatan 3 selain 3, kelipatan 5 selain 5, dan kelipatan 7 selain 7. Nanti ketemu hasilnya apakah itu dibuktikan dengan cara bagi habis 1. Ini Bapak akan berikan soal evaluasi yang nanti akan dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Ya Pak. Makasih Pak. Ini dibawa pulang Pak. Ya, nanti dikerjakan di rumah. Ya, Pak. Pak nilai dan didiskusikan hasilnya ya. Oke Pak, baik Pak. Pulang Pak. Ya, Kamu sebentar ya. mau pulang terus. Karena ini sudah mendekati waktu pulang, silakan kalian berkemas-kemas. Apakah sudah paham ya sampai sini? Kalau sudah paham, Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.